Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekali karena hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online yang kita selenggarakan bersama-sama untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita membuka nyanyian pembukaan ibadah kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 292 Tambu Gendang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Mengawali ibadah ini, marilah kita sama-sama mendengarkan litani kemerdekaan. Kembali hari sejarah itu tiba, saat perdana bendera dikibarkan, juga saat proklamasi pertama dibacakan. Itulah tanda kemerdekaan. Tapi ada yang mendampingi, selain antusias untuk mengiringi, yaitu sebuah pandemi yang menggurat duka seluruh negeri. Tapi jangan bersedih, cinta letaknya di hati. Tidak akan pernah mati, walau bertahan membuat pedih. Tetaplah menjadi Indonesia yang akan selalu merasa bangga
Tetaplah selalu merdeka, walau bagaimanapun kondisinya, karena Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 285, Bala Badai Hidup. Satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu, pegang teguh. Ia gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan atau malam, menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku, biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit bergoncang. Badai hidup menerpamu, dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu, pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu, tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam, menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu, tetap teguh, kan melindungimu, tetap teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kemerdekaan kepada kami.
saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi tuntunan hidup kami dalam merayakan kemerdekaan dan bagaimana memperjuangkan kemerdekaan itu di tengah-tengah konteks kami saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk memahami sabda-Mu ini, agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami benar-benar memahami apa yang menjadi petunjuk-Mu melalui firman-Mu ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan kita diambil dari Matius 5 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-48. Demikianlah Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, Guru. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan serta mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita sangat berbahagia sekali Bapak Ibu, karena kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Waktu yang sangat lama gitu ya. Sudah sangat lama kita 76 tahun memperingati kemerdekaan kita. Dan pada kesempatan kali ini, kita sebagai bangsa Indonesia, kita itu terdiri dari suku, ras, dan agama, dan juga kelompok masyarakat, dan juga individu dengan karakteristik yang beragam. Kita semua di antara kita pasti punya apa yang namanya musuh. Musuh itu sesuatu hal yang wajar kok Bapak Ibu, bukan sesuatu yang bagaimana gitu ya. Karena Allah sendiri yang musuhnya ya iblis. Allah sendiri musuhnya adalah roh kegelapan. Tidak apa-apa memiliki seorang musuh. Tapi walaupun kita memiliki musuh, tetapi bagaimanakah respon kita terhadap musuh kita sendiri? Waktu Indonesia gitu ya dijajah oleh Belanda, Jepang ya, para penjajah, yang musuh bersamanya itu adalah penjajah itu sendiri. Belanda sebagai musuh, Jepang sebagai musuh yang melakukan tindakan opresi, penindasan, ya maka musuh bersamanya adalah penjajah. Disitulah kita menginginkan kemerdekaan agar bangsa kita ini lepas dari penjajahan, menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Orang yang kita nyatakan sebagai musuh itu biasanya orang yang mana berbuat sesuatu yang tidak adil, membuat suatu perilaku kejahatan, melakukan tindakan kejahatan kepada kita. Itu musuh. Semua orang bisa menjadi musuh kita.
Tetapi kita harus juga mengingat bahwa musuh kita juga adalah sesama kita. Menarik ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-44, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ayat yang sangat menarik. Memang perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani gitu ya. Tapi pasti Yesus mengatakan ini dalam bahasa Ibrani kepada para pendengarnya. Kasihilah musuhmu. Ini ayat yang sangat menarik itu. Dalam bahasa Ibraninya, musuh itu diterjemahkan dengan kata ra. Sedangkan untuk sesama itu rea. Bapak Ibu menemukan kesamaannya enggak sih? Nah, saya di sini akan menampilkan ini ya, hurufnya gitu ya. Jadi baik musuh dan sesama itu ya, itu berasal dari dua suku kata yang sama. Dari resh dan ayin. Nah, kalau dikasih vokalisasinya baru ketahuan apa perbedaannya. Kalau misalnya di bagian reshnya itu dikasih patah vokalisasi A, dia jadi ra atau musuh. Tapi kalau vokalisasinya bagian reshnya itu dikasih sere vokalisasi E, dan di bagian ayinnya itu dikasih vokalisasi patah atau vokal A, jadinya rea atau sesama. Maksudnya adalah musuh kita itu juga adalah sesama kita. Sesama kita juga bisa jadi musuh kita. Ada pepatah Inggris yang sangat populer gitu ya. Enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi musuh gitu ya, ra, bisa juga diterjemahkan sebagai orang jahat or the wicked one gitu ya, the wicked person, orang jahat. Ra itu juga adalah rea, itu adalah juga sesama kita. Musuh kita adalah sesama kita, dan sesama kita itu bisa jadi adalah musuh kita. Dan bagaimanakah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mengambil sikap terhadap musuh kita yang adalah sesama kita itu? Bagaimana sikap kita terhadap musuh kita? Yaitu dengan tidak berperilaku kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi perlakukanlah kebaikan kepada mereka dengan mengasihi. Itulah yang menjadi penting. Karena bagaimanapun musuh kita itu adalah sesama kita. Kasihanilah mereka juga. Tapi bagaimana cara mengasihi haninya gitu kan? Apakah ketika seseorang berlaku jahat kepada kita, kita bersikap menerima saja perilaku mereka gitu ya? Kita diam aja ketika kita diperlakukan dengan tindakan semena-mena, apakah kita diam aja? Kalau kita baca teks sebelumnya, itu kan dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Apakah kita justru bertindak diam saja gitu ya, tanpa membalas? Kemudian di ayatnya yang ke-40 itu, mengingini baju, dikasih jubah. Di ayat 41, berjalan 1 mil, kok disuruh berjalan 2 mil? Apa maknanya ini? Ini artinya adalah memang kita mengasihi musuh kita. Gitu ya. Tapi bukan berarti kita bertindak apatis, bertindak ya masa bodoh amat lah, lakukanlah apa yang kau mau gitu ya. Tidak, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi
Di sini cara mengasihi musuh, memperlakukan musuh itu adalah dengan melakukan tindakan perlawanan anti kekerasan. Jadi bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi perlawanan anti kekerasan. Apa perlawanan anti kekerasan itu? Perlawanan anti kekerasan adalah menginginkan keadilan tanpa melakukan upaya kekerasan atau pembalasan terhadap kejahatan. Jadi taktiknya cerdas, gitu ya. Di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah ketika kamu ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri, itu artinya adalah kita itu menginginkan keadilan. Harus ada hukum yang berlaku gitu ya untuk menindaki perbuatan dari seseorang. Ketika menampar pipi kanan berarti seharusnya kan kalau kita mau mengenai pipi kanan seseorang harus pakai bagian backhand kita, bagian punggung ya, punggung tangan kita. Karena kalau kita pakai telapak tangan yang kena pasti pipi kiri. Jadi tampar pakai punggung tangan, plak. Nah itu artinya apa? Biasanya menampar itu dengan backhand atau punggung tangan itu adalah tindakan yang memalukan, membuat malu untuk si korbannya. Nah ketika meminta lagi, Tuhan Yesus menuntut untuk meminta lagi untuk berikanlah pipi kirimu, berarti ditampar secara 2 kali. Nah ini sangat unik gitu Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena bagi siapa yang menampar dengan punggung tangan ini, ya, itu akan dikenai hukuman Yahudi, dikenai hukum Yahudi. Talmud tertua yaitu Mishnah Bava Kama pasal 8 ayat 6 itu, kalau dengan memukul gitu ya, menampar pada bagian punggung gitu ya, punggung tangan kita, backhand ini, itu dikenai sanksi 400 dinar. Bayangin 400 dinar ketika menampar seseorang. Karena itu adalah tindakan yang bikin malu gitu ya. Merendahkan martabat orang. Tetapi ketika Tuhan meminta untuk berikan pipi ya, kiri, berarti sebelah sini toh, telapak tangan, maka dia akan dikenai sanksi lebih lagi, yaitu 200 dinar. Kalau 2 kali tampar dengan menggunakan punggung tangan, tampar menggunakan telapak tangan, maka bisa dikenai 600 dinar. Bebannya menjadi lebih besar lagi gitu kan. Itu cara yang sangat cerdik gitu. Ketika Tuhan Yesus gitu ya mengatakan bahwa di ayat yang ke-40, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Jadi ketika orang mengingini baju, serahin juga jubahnya. Artinya apa? Ketika dia juga diserahkan jubah kita kepadanya, dia juga sampai terkena hukum Yahudi Bapak Ibu. Orang tersebut kena hukuman Yahudi, kalau baju nggak kena. Tapi kalau sampai diberi jubahnya, kita memberi jubah kepadanya, dia kena hukum Yahudi. Sama ada di Mishnah Bava Kama di pasal 8 ayat 6. Kalau memberikan jubah gitu ya, mengambil jubah didenda 400 dinar. Gitu. Harus dikembalikan sampai sebelum matahari terbenam. Ada di Keluaran 22 ayat 26. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Kalau sebelum matahari terbenam itu dia harus dikenai denda hukumannya Yahudi sebesar 400 dinar. Itu dia. Nanti orang-orang yang memukul, menampar dengan backhand, punggung tangan dan telapak tangan, ataupun yang mengambil jubah tersebut, itu dia akan ke mahkamah agama di hadapan Sanhedrin, diadili dan dihukum.
Nah, ketika disuruh lagi ya oleh Tuhan, ketika ada orang yang menyuruhmu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah 2 mil, berarti menjadi 2 kali lipatnya, berjalan lebih jauh lagi. Nah, ini biasanya di dalam konteks ya, di zaman itu di penjajahan Roma. Prajurit Roma itu selalu menyuruh warga sipil yang adalah warga sipil untuk mengangkut barangnya, tetapi hanya diberikan kebebasan, diberikan hak, yaitu hanya sejauh 1 mil. Nah, itu adalah hukumnya, hukum legalnya. Secara legal boleh tentara itu menyuruh warga sipilnya untuk mengangkut barang gitu ya, sejauh batasnya maksimalnya 1 mil. Tetapi kalau lebih dari 1 mil, dia akan dikenai hukum Romawi. Kalau lebih dari 1 mil dikenai hukum Romawi. Kita tahu bahwa berjalan 1 mil itu adalah tindakan yang menindas, memaksa warga sipil. Siapa yang mau juga mengangkat secara paksa gitu ya, barang sejauh 1 mil, jauh amat bahwa barangnya tentara Romawi. Nah, kalau kita, Tuhan Yesus menyuruh berjalan lebih lagi, lebih dari 1 mil, 2 mil, maka tentara Romawi itu akan dikenai hukum Romawi. Dia akan dimasukkan ke pengadilan Romawi di Centum Viri, atau bahasa Yunaninya itu di tempat pengadilan itu di Tostrotos gitu ya. Di situ dia akan dihakimi gitu di pengadilan. Kalau menyuruh warga sipilnya berjalan lebih dari batas maksimal yaitu 1 mil. Gitu. Mereka memang diberikan legalitas terhadap wilayah jajahan Romawi, warga sipil boleh diberi disuruh gitu untuk mengangkut barang, tapi hanya sebatas 1 mil. Kalau lebih daripada itu dikenai hukum Romawi. Nah, di zaman kita saat ini gitu ya, Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus menganggap bahwa siapapun musuh kita itu juga adalah sesama kita. Tetapi bukan berarti kita membiarkan kejahatan itu terjadi. No way. Kita tidak membiarkan kejahatan itu terjadi. Tetapi bagaimana kejahatan seseorang itu harus disikapi secara adil. Ditindak dengan keadilan, justice. Ini adalah kemerdekaan. Di kemerdekaan ini kita harus merdeka dari segala bentuk penjajahan yang ada yang menindas kita. Kita memiliki musuh, siapapun bisa jadi musuh kita, tapi kita harus menganggap mereka juga adalah bagian dari sesama kita. Tetapi cara kita adalah bagaimana kita melakukan perlawanan anti kekerasan. Ada sebuah kisah gitu ya, cerita fakta sejarah, yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu melakukan protes gitu ya kepada orang-orang kulit putih gitu ya, yang mana menindas, menjajah kaum British, orang-orang Inggris, karena perlakuan apartheid mereka yang menjajah India, memperlakukan mereka dengan semena-mena. Pada akhirnya dilakukan sebuah tindakan perlawanan anti kekerasan dari Mahatma Gandhi. Yang mana Mahatma Gandhi sendiri terinspirasi dari teks kita ini loh Bapak Ibu. Perlawanan anti kekerasan. Dan pada akhirnya penjajah pun tidak lagi mau ada di sana dan India memperoleh kemerdekaannya dengan melakukan tindakan perlawanan anti kekerasan yang mana diinisiasikan oleh Mahatma Gandhi, terinspirasi dari Alkitab. Martin Luther King pun melakukan hal yang sama, melakukan perlawanan anti kekerasan, meminta keadilan bagi kaum kulit hitam gitu ya, harus memiliki hak yang sama, jangan dibeda-bedakan gitu, jangan ditindas gitu. Karena dulu dia di Amerika Serikat itu antara kulit hitam dengan kulit putih itu
Dibedakan tuh politik segregasi itu ya. Ada gitu. Itu dibedakan. Ini khusus bar kulit hitam, di sini bar khusus kulit putih. Kalau di bus kulit hitam duduk di belakang, yang kulit putih duduk di depan. Kalau di bus. Martin Luther King gitu ya, menginginkan keadilan. Jadi bukan hanya semata-mata kita apatis, kita semata-mata menerima kejahatan begitu saja, tidak. Tetapi melakukan apa yang namanya upaya perlawanan anti kekerasan. Di zaman COVID-19 ini gitu ya, banyak sekali bentuk dari ketidakadilan. Ini zamannya teknologi Bapak Ibu. Kita bisa melakukan perlawanan anti kekerasan gitu ya, atas perlakuan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang. Tinggal di videoin aja tuh. Misalnya yang peristiwa tentang ibu hamil gitu ya, karena di masa PPKM ini sampai ditampar, untung ada CCTV, harus dilawan. Netizen pun sampai melawan gitu ya. Orang Satpol PP itu harus diadili sesuai dengan hukum. Akhirnya Satpol PP-nya dipecat. Nah. Dan kemudian gitu ya, banyak lagi bagaimana melakukan perlawanan anti kekerasan. Seperti misalnya aksi Kamisan gitu ya, yang dilakukan oleh para aktivis terkait dengan isu permasalahan hilangnya para aktivis gitu ya, atau istilahnya Kamisan. Mereka pun melakukan perlawanan, menginginkan keadilan dari negara gitu terhadap orang-orang yang mana hilang karena peristiwa 98, hilang karena menyatakan kebenaran, peristiwa Munir yang mana meninggal gitu kan, yang dibunuh di pesawat, diracuni. Mereka menginginkan keadilan, melakukan perlawanan tapi dengan tindakan anti kekerasan. Banyak caranya. Ini adalah udah ada masa-masa teknologi gitu. Kemarin juga saya pernah dengar gitu ya berita yang mana ketika Malioboro, memang sih Malioboro ketika saya juga kuliah ya, memang di wilayah Malioboro itu jajanannya memang mahal-mahal gitu. Ketika diketahui, makan di situ, banyak banget itu biayanya gitu ya. Kok segini sampai 40.000, 50.000, gede banget. Tinggal di videoin aja. Nah, nanti datang waktu viral, datang tuh para oknum, para pejabat gitu ya, pejabat daerah datang untuk sidak gitu. Bener nggak ada membuat harga itu melonjak tinggi. Oh ternyata ditemukan ada beneran, tempat itu langsung ditutup. Perlawanan anti kekerasan. Bagaimanakah dalam kondisi kita gitu ya, terutama kita jemaat dalam COVID-19 ini, kita pun melakukan sebuah perlawanan anti kekerasan juga bisa. Terhadap orang tua, terhadap anak-anak gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya melakukan sesuatu gitu ya, semoga nggak ada terjadi gitu ya di jemaat kita. Seperti KDRT misalnya. Tinggal videoin aja. Videoin, Pa atau Mama, jangan lagi pukul gitu ya. Karena ada video yang aku simpan. Aku akan kasih tahu Pak Pendeta misalnya. Kasih tahu Pak Pendeta biar Papa dan Mama dikonselingin. Nah, gitu. Dikonselingin biar hidup Papa dan Mama jadi baru lagi. Kita melawan tindakan KDRT itu tapi dengan cara yang baik. Bisa kan? Bisa. Apapun yang kita lakukan itu, siapapun yang adalah musuh kita, ingatlah bahwa orang tersebut adalah juga sesama kita. Untuk kaum remaja, ini adalah bulan pendidikan gitu ya. Kalau misalnya institusi di mana tempat kalian belajar ada tindakan perpeloncoan, mana guru
juga melakukan kekerasan terhadap muridnya, ya tinggal kalian videoin aja. Gitu. Ini masa teknologi, kalau ada kesempatan videoin. Seseorang harus menginginkan apa yang namanya keadilan dan ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Videoin, pakai cara yang cerdas gitu. Kalau ada obrolan gitu ya, di antara guru yang tidak mengenakan, tinggal direkam suaranya. Langsung ke dinas pendidikan, ada tindakan sesuatu yang tidak baik di kalangan para guru. Bisa, itulah tindakan anti kekerasan. Perlawanan-perlawanan anti kekerasan bisa terjadi. Karena apa yang kita inginkan adalah keadilan. Kita mengasihi mereka, tapi bukan berarti ya menerima kejahatan mereka. Kita mengasihi mereka, kita melakukan perlawanan anti kekerasan. Berdoa kepada mereka yang menganiaya kita. Di ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang surga adalah sempurna. Sempurnalah di mana kita memperbaiki hal-hal yang tidak baik di sekitar kita. Kita harus merdeka dari segala bentuk apapun itu. Karena bagaimanapun Tuhan berpihak bagi orang yang tertindas. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang memiliki kebenaran di dalamnya. Tuhan berpihak kepada orang yang baik. Dan disitulah kita diberikan anugerah Tuhan untuk menjadi anak-anaknya Bapa di sorga. Kiranya kemerdekaan ini dapat kita terus pertahankan. Kiranya juga kita lepas dari segala bentuk penjajahan, diskriminasi, penindasan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam keluarga kita, baik dimanapun kita berada. Ingat, walaupun siapapun itu yang kita anggap sebagai musuh, mereka adalah sesama kita. Doakanlah mereka. Kiranya Tuhan melunakkan hati mereka. Kiranya Tuhan juga mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Jadilah pribadi yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Merdeka! Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan untuk saling mengasihi, bahkan terhadap musuh kami. Karena bagaimanapun mereka adalah juga sesama kami. Mengasihi musuh bukan berarti kami menerima segala bentuk kejahatan, tapi kami menuntut apa yang namanya keadilan. Hal tersebut adalah upaya bagaimana kami membereskan, membenahi segala bentuk ketidakadilan yang terjadi. Agar mengubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kami merdeka ya Tuhan, tapi kiranya kami dapat mempertahankan apa yang menjadi kemerdekaan kami. Kami adalah bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dengan keanekaragamannya, dan kiranya kami semua ya Tuhan bisa bersatu padu sebagai bangsa yang bersekutu, bangsa yang saling bergotong royong, bangsa yang saling membantu satu sama lain dalam membuat kemerdekaan ini bukan hanya sekedar nama saja, tapi benar-benar nyata. Berkatilah kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang terkadang aneh, lucu ya Tuhan, yang membuat kami sampai mengenyirkan dahi kami.
Karena bagaimanapun kami ya Tuhan, di masa-masa ini ya Tuhan, kami lelah dengan hal yang terjadi. Tetapi kiranya Engkau ya Tuhan menguatkan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kami hanya bersabar dengan hal yang terjadi. Kami hanya pasrah terhadap kehendak Tuhan atas pandemi COVID-19 ini. Tetapi satu yang pasti ya Tuhan, bahwa kami adalah alat perpanjangan tangan-Mu, dan kami juga dipanggil untuk melayani ya Bapa, untuk mengasihi siapapun itu yang membutuhkan pertolongan. Berkatilah kami ya Tuhan. Beberapa di antara kami juga ya Tuhan, memang terkena dampak dari pandemi virus corona ini secara ekonomi. Kuatkanlah ekonomi jemaat kami GKSBS Bengkulu Selatan ini ya Tuhan, agar kiranya segala kebutuhan di dalam rumah tangga bisa tercukupi. Berkatilah setiap pekerjaan itu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga jemaat kami yang lagi sakit, apapun bentuk sakit penyakitnya. Kami hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan, yang adalah dokter segala dokter, untuk menyembuhkan sakit penyakit itu. Jauhkanlah kami dari penyakit ya Tuhan yang ada, terutama pandemi virus corona ini. Jauhkanlah kami dari virus corona ini agar kami dapat melakukan kehidupan kami ini dengan sejahtera, tidak dirasuki oleh rasa takut ya Bapa. Biarkanlah kami ya Tuhan hidup dalam damai sejahtera, sehat selalu ya Tuhan. Tetapi juga berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengikuti protokol kesehatan dan juga mengikuti program vaksinasi ya Tuhan, agar kami semua ya Bapa segera untuk divaksin untuk meningkatkan pertahanan tubuh kami. Berkatilah juga ya Bapa kami untuk menolong sesama kami ketika sesama kami juga memerlukan pertolongan, ketika kesusahan secara ekonomis atau membutuhkan dukungan doa karena sedang sakit. Tuhan Yesus, kami mengetahui bahwa bangsa kami ini banyak pergumulan dan permasalahan di dalamnya. Ada oknum-oknum tertentu yang melakukan tindakan kekerasan di masa pandemi ini. Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pandemi ini untuk keuntungannya semata, melakukan korupsi, menimbun ya Tuhan, menimbun barang-barang pokok yang seharusnya dibutuhkan oleh rakyat. Ya Tuhan, ampunilah mereka atas apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya Tuhan, kerajaan surga, kiranya bangsa kami ini, para pejabatnya, bisa memikirkan secara arif dan bijaksana pada setiap program-program, pada setiap keputusan-keputusan mereka terkait dengan pandemi COVID-19, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka nyatakan melalui mulut bibir mereka. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan. Kami ingin menginginkan kemerdekaan. Kami ingin menjadi bangsa yang merdeka. Ada orang-orang juga yang bekerja di bagian tenaga medis, dokter dan para perawat yang berjuang di garda terdepan untuk menangani permasalahan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, berkatilah mereka. Agar mereka selalu dijauhi dari pandemi virus corona. Ketika mereka menangani pasien. Bahkan ketika mereka mengantarkan ke tempat terakhir bagi mereka yang meninggal karena COVID-19 ini.
Dan bagi yang kehilangan karena COVID-19 ini, berikanlah mereka penghiburan yang sejati dari-Mu ya Tuhan. Agar mereka lepas dari rasa duka mereka, kembali diberikan sukacita oleh-Mu. Tuhan, kami ya Tuhan, merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya kami ya Tuhan, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkatilah kami selalu. Dan kami tutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Mari kita sama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesar di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba pada pengumpulan persembahan, dan yang menjadi nas yang menjadi landasan bagi kita dalam pengumpulan persembahan ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah
setia dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari lagi sama-sama membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Engkau menyucikan dan mengkuduskannya ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini dalam melakukan pelayanan-pelayanan kasih terhadap sesama dan seiman dengan kami. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita tiba pada penghujung ibadah. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 338. Marilah hai saudara sebelum menerima berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Dan marilah kita sama-sama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah ini dengan kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat 336. Ayatnya pertama, Indonesia, negaraku. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rangkaian ibadah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka Bapak Ibu jemaat sekalian, merdeka, merdeka, merdeka. Kiranya ibadah ini menguatkan kita dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus di masa pandemi ini. Dan kiranya kemerdekaan selalu melekat di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.